Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nurul Khalif Lamiori. Saya selaku moderator dari kelompok 3. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan nama dari anggota kelompok saya, yaitu pertama ada Reza El Kaferani, lalu yang kedua ada Nur Amaliyah Majid, yang ketiga ada Zulfahmi, lalu yang keempat ada Muhammad Sadidan, dan yang terakhir ada Andi Arik Nafal Fasa. Kelompok kami akan mempresentasikan tentang malware ransomware. Baik, jadi selanjutnya materi ini kan dibawakan oleh Reza El Kaferan ya. Apa itu ransomware? Ransomware adalah serangan malware yang dikirim peretas untuk mengunci dan menginskripsi perangkat komputer milik korban, lalu peretas akan meminta uang tebusan untuk memulihkan aksesnya. Lalu slide kedua akan dibawakan oleh saudara Muhammad Sadidan. Oke, selanjutnya cara kerja ransomware. Cara kerja ransomware terdapat beberapa langkah, yaitu mulai dari infeksi, di mana ransomware yang terunduh secara tidak sengaja mulai menginstal secara diam-diam di perangkat kita. Berikutnya, mengeksekusi. Setelah terinstall, ransomware mulai memindai dan memetakan lokasi file yang akan menjadi targetnya. Malware ini dapat menargetkan file yang disimpan di penyimpanan lokal maupun penyimpanan awal, cloud. Bahkan, beberapa jenis ransomware dapat menghapus atau mengekripsikan file maupun folder backup. Berikutnya, enkripsi. Di tahap ini, ransomware mulai bekerja dengan melakukan pertukaran kunci dengan command and control server, menggunakan kunci enkripsi untuk mengacak semua file yang ditemukan di tahap eksekusi. Malware jenis ini juga mengunci akses ke data di perangkat. Berikutnya, notifikasi. Setelah berhasil mengambil alih data dan perangkatmu, ransomware biasanya akan memunculkan notifikasi penggunaan yang berisi informasi tebusan yang harus dibayarkan untuk mendapatkan kode deskripsi. Berikutnya, pembersihan. Setelah berhasil menginskripsikan data yang diinginkan, ransomware biasanya berhenti dan menghapus dirinya sendiri, dan hanya menyisakan file instruksi pembayaran. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh saudara Zulfahmi. Selanjutnya, pembayaran. Jika kamu memilih untuk membayar tembusan, kamu akan diminta untuk mengikuti instruksi. Peretas biasanya menggunakan layanan Tor tersembunyi untuk berkomunikasi agar terhindar dari deteksi pemantauan lalu lintas jaringan. Kemudian, dekripsi. Setelah melakukan pembayaran, korban akan mendapatkan kode dekripsi untuk memulihkan kembali akses ke perangkatnya. Walaupun begitu, membayar tembusan sangat tidak disarankan karena tidak ada jaminan file atau folder milikmu akan kembali seperti sedia kala. Selanjutnya, jenis-jenis ransomware. Encrypted ransomware. Ransomware jenis ini menginfeksi perangkat dengan cara mengenkripsi file maupun folder penting yang ada di perangkat korban. Setelah target berhasil terkunci dan enkripsi, akan muncul notifikasi mengenai tembusan yang harus dibayarkan untuk membuka kembali data yang telah terkunci. Selanjutnya materinya akan dibacakan oleh saudara Andi Arik Nafal Fasa. Pertama yaitu local ransomware. Ransomware jenis ini tidak bekerja dengan cara mengenkripsi file maupun folder milik korban, melainkan mengunci akses korban ke perangkat. Biasanya target loket ransomware adalah penguncian file maupun perangkat, tapi terkadang malware jenis ini juga menyasar ke hardware milik korban seperti keyboard ataupun mouse. Cara mencegah serangan ransomware. Yang pertama yaitu hindari halaman web tanpa HTTPS. HTTPS adalah Hypertext Transfer Protocol Security, berfungsi untuk mengamankan pertukaran data yang terjadi di internet dengan melakukan enkripsi data. HTTPS menjamin keamanan kamu saat mengunjungi website melalui 3 aspek: autentifikasi, integritas, dan enkripsi.
Baik, itu tadi penjelasan dari saudara Andi dari Novel Proses. Selanjutnya materi terakhir akan dibacakan oleh saudari Nur Amalia Majid. Hindari file dari situs tidak resmi. Membuka situs yang tidak resmi saja sudah cukup berbahaya, apalagi jika kamu mengunduh dan menginstal sesuatu dari situs tersebut. File yang ada pada situs tidak resmi adalah tempat paling nyaman bagi ransomware untuk bersembunyi dan menunggu korban untuk mengunduhnya. Selanjutnya adalah hindari iklan dan tautan mencurigakan. Malvertising atau malware advertising adalah metode yang sering digunakan peretas untuk menyebarkan malware, termasuk ransomware. Kamu bisa tanpa sengaja mengklik suatu tautan iklan, kemudian tanpa disadari ransomware telah terinstal di perangkatmu. Selanjutnya adalah backup data secara rutin. Cara kerja ransomware adalah dengan menginskripsi data dan mengancam untuk menghapusnya jika korban tidak membayar tebusan. Namun, jika kamu memiliki backup data yang baik, tentunya hal tersebut tidak akan menjadi masalah besar. Selanjutnya adalah aktifkan firewall dan antivirus. Firewall dan antivirus adalah cara paling efektif untuk mencegah serangan ransomware maupun jenis malware lainnya. Firewall bekerja dengan menyaring data apa saja yang diakses oleh perangkat saat tersambung ke internet. Dan yang terakhir adalah gunakan jaringan yang aman, di mana kamu yang sering menggunakan WiFi publik maka harus berhati-hati, karena tidak semua jaringan WiFi publik dilengkapi dengan keamanan untuk mengekskripsi data yang kamu berikan saat berselancar di internet. Terima kasih. Baik, itu tadi materi yang dibawakan oleh kelompok saya atau kelompok 3 mengenai ransomware. Jadi dari materi ini saya ingin mengambil sebuah kesimpulan bahwa ransomware ialah sebuah malware yang sangat berbahaya bagi seorang pengguna komputer atau apapun itu ketika ingin mendownload sebuah film atau ingin mendownload sebuah aplikasi atau game apapun itu yang berada di sebuah website. Ketika kalian ingin mendownload sebuah aplikasi tersebut, kalian harus berhati-hati untuk mendownloadnya, karena biasanya yang kalian download itu bukanlah sebuah filmnya atau aplikasinya, melainkan itu yang kalian download adalah sebuah iklannya. Dan malware ini sangat berbahaya ketika sudah masuk di sebuah perangkat dari korban. Mungkin itu saja dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.